Halo semuanya, jumpa lagi di Aksara Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Netflix yang lagi hangat-hangatnya dengan judul Squid Game yang dirilis pada tahun 2021 ini. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Son Gi-hun yang sudah bercerai dengan istrinya dan memiliki satu anak bernama Gyo-young. Nah, pada hari itu, anaknya berulang tahun. Ibu dari si Son Gi-hun ini pun memberi uang untuk merayakannya. Tapi ini orang malahan marah-marah ke ibunya karena uang yang diberi tidak cukup untuk merayakannya. Nah, bisa dilihat kan sifat Son Gi-hun ini? Nah, karena uangnya tidak cukup, saat ibunya pergi, dia pun mengambil ATM ibunya di sebuah laci. Dan saat di ATM, PIN yang Son Gi-hun masukkan sempat salah sebanyak 2 kali. Di mana kita tahu, kalau 3 kali memasukkan PIN, ATM itu akan terblokir. Dan akhirnya, percobaan ketiganya pun berhasil dengan memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri. Dan uangnya itu bukannya dipakai untuk merayakan ulang tahun anaknya, ini orang malahan dipakai untuk taruhan dalam permainan balapan kuda. Tapi karena hokinya belum keluar, Son Gi-hun pun kalah. Nah, karena si Son Gi-hun ini sudah ketagihan dalam dunia perjudian, dia pun melakukan taruhan lagi dengan memasang taruhan pada kuda nomor 6 dan juga 8. Dan saat itu, hoki Son Gi-hun pun mulai keluar dan berhasil memenangkan uang sejumlah 4,5 juta. Dan sedurhaka-sedurhakanya Son Gi-hun pada ibunya, dia pun tidak lupa bersedekah pada petugas di tempat itu. Nah, karena si Son Gi-hun ini sekarang banyak uang, dia pun berani mengajak anaknya untuk makan ayam goreng sepuasnya. Tapi sayangnya, saat itu, Son Gi-hun pun langsung dihampiri oleh debt collector. Dan seketika, Son Gi-hun pun melarikan diri. Namun sayangnya, si Son Gi-hun pun berhasil ditangkap, dan lebih sayangnya lagi, saat mau membayar hutang, uang yang dia dapat dari hasil taruhan pun tiba-tiba hilang. Karena sebenarnya, saat melarikan diri, uangnya sudah dicuri oleh wanita ini. Ya biasalah ya, uang panas ya nggak tahan lama. Dan, karena si debt collector ini kasihan dengan Son Gi-hun, akhirnya, Son Gi-hun pun hanya disuruh menandatangani surat perjanjian, yang ternyata isinya, dia harus menyerahkan ginjalnya jika bulan depan si Son Gi-hun ini belum juga melunasi semua hutangnya. Nah, karena uangnya si Son Gi-hun ini hilang, dia pun tanpa malu meminta sedekah yang dia berikan ke pegawai di tempat judi itu agar dikembalikan. Dan uangnya itu pun dipakainya bermain mesin capit untuk hadiah ulang tahun anaknya. Dan karena selalu kalah, salah satu anak di tempat bermain itu pun membantunya untuk mendapatkan hadiah dari mesin capit itu. Kemudian, saat merayakan ulang tahun dengan anaknya, Son Gi-hun pun mengajak anaknya untuk makan di kedai tteokbokki. Dan saat itu, Son Gi-hun pun langsung mengeluarkan hadiahnya dan dibuka oleh anaknya. Tapi ternyata, hadiah yang dia dapat dari mesin capit adalah sebuah pistol. Dan saat ditekan, pistol itu adalah sebuah korek api. Dan Son Gi-hun pun langsung beralibi tentang hadiah yang diberikannya. Singkat cerita, setelah mengantar anaknya pulang, Son Gi-hun pun ketinggalan keretanya. Dan saat menunggu kereta selanjutnya, dia pun didatangi oleh pria berjas dan membawa koper, yang kemudian mengajaknya bermain permainan yang bernama Dakji, di mana setiap Son Gi-hun menang dalam permainan itu, Son Gi-hun akan diberi uang, dan begitu juga sebaliknya. Ya otomatis, si Son Gi-hun pun menyetujuinya. Nah, karena si Son Gi-hun ini orang yang bernasib sial di awal, dia pun kalah beberapa kali. Dan Son Gi-hun yang tidak memiliki uang untuk membayar, si pria ini pun meminta menamparnya sebagai bayarannya. Dan setelah bosan ditampar, Son Gi-hun pun mengeluarkan kehokiannya kembali dan berhasil menang. Setelah selesai bermain, si pria berjas ini pun menawarkan Son Gi-hun untuk ikut dalam permainan yang lebih besar hadiahnya. Karena si pria ini sebelumnya sudah tahu latar belakang Son Gi-hun yang memiliki banyak hutang. Dan Son Gi-hun pun diberi nomor teleponnya jika Son Gi-hun berubah pikiran. Ketika di rumahnya, Son Gi-hun pun membagikan hasil uang yang didapatnya ke ibunya. Dan saat itu,
ibunya bercerita kalau si Gyeong, anaknya si Song Gi-hun, akan pindah ke Amerika karena ayah tirinya mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, ibunya pun memberitahu Song Gi-hun kalau mau mendapatkan hak asuh anaknya kembali, si Song Gi-hun ini harus mampu membuktikan kalau dia mampu membiayai anaknya. Ya apalagi tidak menggunakan cuan. Nah, karena kepikiran anaknya, si Song Gi-hun pun kemudian menelpon nomor si pria berjas tadi. Dan saat malam itu juga, Song Gi-hun pun dijemput oleh anak buah si pria itu. Dan saat sudah di dalam mobil, tiba-tiba asap pun keluar, yang membuat orang yang menghirupnya langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, saat bangun, Song Gi-hun pun terkaget karena bukan hanya dia yang ikut join, melainkan ada ratusan orang yang ikut join permainan itu. Di mana Song Gi-hun ini merupakan orang yang terakhir, yaitu peserta ke-456. Dan ternyata, wanita yang mengambil duit Song Gi-hun itu juga ada di sana, di mana saat itu, si wanita itu sedang terlibat pertikaian kecil dengan seorang pria. Dan Song Gi-hun pun yang melihatnya, langsung menghampirinya, dan langsung menagih uang yang dicuri oleh si wanita itu. Tapi, di tengah-tengah pertikaian yang memanas, muncullah para pengawas permainan di tempat itu, di mana setiap wajah dari orang itu ditutupi dengan simbol bulat kotak segitiga, layaknya tombol-tombol di stick PS. Dan mereka pun mulai menjelaskan pada setiap peserta, kalau para peserta akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari. Dan di mana saat itu, salah satu peserta pun tidak mempercayai kata-katanya. Dan salah satu staf di tempat itu pun langsung membuka seluruh aib utang yang dimiliki setiap peserta. Dan karena tergiur dengan hadiah yang akan didapat, mereka semua pun langsung menandatangani formulir persyaratan yang diberikan. Di sisi lain, terlihat pria bertopeng hitam misterius, yang kemungkinan besar adalah atasan dari pria bertopeng bertombol stick PS tadi. Dilihat dari dirinya yang hanya berdiri mengawasi pergerakan melalui CCTV yang terpantau. Singkat cerita, semua peserta pun dikumpulkan di sebuah lapangan luas, dan Song Gi-hun pun tidak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Sang-woo, yang saat itu Song Gi-hun pun kaget karena mengetahui kalau temannya juga memiliki hutang. Karena kabarnya, si Sang-woo ini merupakan pembisnis yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Permainan pertama pun akan segera dimulai, dan nama permainannya adalah lampu merah, lampu hijau. Cara mainnya layaknya lampu lalu lintas pada umumnya, yang hijau artinya jalan, dan merah tandanya berhenti. Dan peserta yang berhasil dilihat jika mereka bisa melewati garis finish yang dibuat sebelum waktu permainan habis, yaitu selama 5 menit. Dan jika saat lampu merah masih ada yang bergerak, maka orang itu akan tereliminasi dari permainan. Dan permainan pun dimulai. Saat itu, pemain bernomor 324 pun tereliminasi. Dan tidak seperti permainan-permainan pada umumnya, di sini setiap orang yang tereliminasi ditembak mati. Dan mengetahui itu, semua peserta pun langsung berlarian di tempat itu. Yang seketika, mereka semua yang berlari pun langsung ditembak mati satu persatu. Dan setelah panen mayat di tempat itu, ia menyisakan Song Gi-hun dan beberapa peserta lainnya yang saat itu selamat karena tidak bergerak sama sekali. Permainan pun dilanjutkan kembali, di mana kakek-kakek bernomor urut 1 ini sangat santai mengikuti permainan itu, dan membuat yang lainnya juga mengikutinya demi keselamatan dirinya masing-masing. Sedangkan Song Gi-hun yang masih ketakutan pun diberitahu oleh temannya yaitu Sang-woo kalau si boneka memiliki sensor gerak yang dapat mendeteksi pergerakan. Song Gi-hun pun akhirnya bangkit dan mengikuti kembali permainan itu, yang saat itu waktunya hanya menyisakan 1 menit lebih. Sementara saat itu, pria bertopeng hitam ini sedang santai-santainya menikmati kematian demi kematian dari para peserta. Kembali lagi ke Song Gi-hun, saat sudah mendekati garis finish, Song Gi-hun pun terpleset yang membuatnya hampir tereliminasi. Tapi, beruntungnya salah satu peserta bernama Ali memeganginya.
Dan pada akhirnya, Song Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainan pada detik-detik terakhir. Sementara yang lainnya yang belum sampai di garis finish, mereka semua tereliminasi karena waktu permainan sudah habis. Permainan pertama pun selesai, dan film pun juga bersambung. Nantikan episode kedua dari film ini maksimal 2 hari dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai habis. Saya Wisnu selaku narator Aksara Film.